HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah nada dari serpihan makna, bagaikan doa dari tanah harapan. Inilah nada dari serpihan makna, bagaikan doa dari tanah harapan. Inilah nada dari kepingan sloka, seperti mantra putaran swastika. Inilah nada dari serpihan makna, bagaikan doa dari tanah harapan. Inilah nada dari sukmanya jiwa, seperti mantra kerahayuan semua, seperti mantra kerahayuan semua. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Oti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam karunia yang widih. Sebentar lagi ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisya akan mengawali TOS kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dan ngopi, ngobrol inspiratif dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Inilah nada dari kepingan sloka, seperti mantra putaran swastika. Inilah media yang Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu, High schooling namanya. Hai adik-adik Swindu, kita jumpa kembali dalam program Excited Games High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita akan mencoba bermain bersama tebak istilah ikon Hindu bersama dua pemain yang sudah ada di sini. Ada Omi Indah dan juga Indri Puratwangi. Seperti apa keseruan permainan tebak istilah Hindu? Mari kita saksikan setelah pesan yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Ya, adik-adik Swindu, cluenya sudah ditempel oleh panitia. Jadi sedikit bocoran untuk Omi Indah, cluenya adalah tempat suci agama Hindu. Dan Indri, cluenya adalah sarana persembahyangan umat Hindu. Kita mulai dari sekarang. Ya, memuja Dewa Wisnu. Iya. Brahma. Iya. Tribhuti. Iya. Puradadya. Tidak, ya. Cerita ya. Tidak. Terletak di pusat kota. Iya. Pura. Janata. Ya, selamat untuk Omi Indah mampu menjawab dan memecahkannya dalam waktu 23 detik. Selanjutnya kita akan coba ke pemain selanjutnya. Indri Puratwangi, sudah siap? Siap. Waktu kita mulai dari sekarang. Dipakai sehari-hari? Tidak. Canang? Tidak. Caru? Tidak. Bentuknya bulat? Ya.
adik-adik Swindu, ternyata permainan ini dimenangkan oleh Omi Indah dengan 23 detik menjawab tebak istilah ikon Hindu, dan Indri selama 28 detik berhasil menjawab satu teka-teki yaitu Daksina. Dan adik-adik Swindu, itulah tadi permainan Excited Games tebak istilah ikon Hindu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik bermain dari rumah. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Saya Mia Gandewa bersama Omi Indah dan Indri Beratwangi pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Apa yang kita dapat dari sepiring nasi campur kuliner Nusantara? Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur, di antara campur sari sambal terasi. Teladan apa yang dapat kita pelajari? Ada jejak kesadaran bahwa semua hidangan setuju berbeda rasa tapi tetap bertenggang rasa. Tapi uniknya, justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Saya Diah Parisia untuk Harmoni Indonesia. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa HTV Channel 3, kita lanjutkan diskusi terbatas Redaktur Wartam tentang Pujastuti Bumi sebagai tanda peringatan 7 tahun Wartam berjalan sebagai jendela Hindu Dharma. Langsung saja kita ke Pak Yoga Segara. Seperti apa Pujastuti Bumi dari sudut pandang atau teropong antropolog? Oke, ini harus dikaitkan dengan antropologi ya. Jadi karena antropologi itu mulai dari diri gitu ya, bagaimana manusia di alam. Gitu ya. Pertama sudah banyak ada kajian ya, sekaligus penelitian di beberapa negara, termasuk oleh para ahli, bahwa secara ekologis itu kan manusia dengan alam bisa dia opposite, sekaligus dia juga ada hubungan dialektis gitu ya. Tapi saya tidak mau masuk ke perdebatan dua terminologi itu gitu kan. Tetapi hampir semua kesimpulan dari beberapa kajian itu memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan alam, relasi manusia dengan alam itu bisa mengaksentuasi sebuah laku budaya yang kemudian diekspresikan melalui banyak hal, ya, termasuk ritual, termasuk bagaimana manusia memperlakukannya dengan berbagai macam cara, dan itu sangat tergantung dari karakteristik alam. Jika di Bali seperti ini, jika di Kalimantan lain lagi. Jika itu menunjukkan bahwa alam itu mempengaruhi perilaku manusia, gitu kan. Itu yang pertama. Tindakan-tindakan budaya itu kan tidak hanya terlihat secara fisik, gitu kan, tetapi juga masuk ke tataran misalnya persepsinya terhadap alam, kediriannya ya, di dalam alam, dan apakah kemudian itu yang mendasari Howard Gardner ketika dia memasukkan satu kecerdasan baru yang menambahkan 7 kecerdasan yang lain, yaitu naturalistik, gitu kan. Jadi kecerdasan naturalistik itu kan diinginkan supaya
manusia itu bisa hidup dengan alam dan bagaimana dia bisa menghidupi alam. Ketika manusia berada di bibir pantai, kemudian dia melihat bentangan cakrawala, dia merasakan apa di situ? Apakah kemudian dia merasa kecil, merasa begitu agung karya Tuhan, atau sebaliknya? Begitu juga ketika dia di atas gunung, manusia yang memiliki kecerdasan naturalistik kan diharapkan dia merasa kecil di situ, lalu menghormati keagungan Tuhan. Bukan kemudian mengatakan bahwa gunung yang mana lagi yang harus saya taklukkan, karena itu menunjukkan semacam keangkuhan manusia. Nah, yang ketiga, karena secara antropologis dia harus hidup di alam dan mendapatkan kehidupan di alam, maka dia harus memulai dari dirinya sendiri. Jadi perilaku-perilaku budaya itu terhadap alam itu harus dimulai dari diri sendiri. Jika di sini tidak ada tempat sampah, kalau Anda menemukan sampah, bisa nggak Anda bawa di kantong Anda, gitu kan? Lalu kemudian kita buang. Tidak, justru kita secara masif ya, sering melakukannya, sudahlah. Nanti kan ada CS, gitu kan? Nanti kan ada yang bersihin atau apa, gitu kan? Jadi secara antropologis itu harus dimulai dari diri sendiri seperti itu, gitu kan? Nah, secara filosofis, tentu ini wilayahnya teman-teman yang belajar agama gitu, bahwa alam itu kan tempat manusia berkarma, karena di alam itu dia menemukan material yang dengan material itu dia bisa berkarma, gitu kan? Dia bisa berbuat untuk ya melakukan perbuatan baik, gitu kan? Karena itu mencintai alam itu kan berarti mencintai diri sendiri. Sebaliknya juga mencintai diri sendiri juga bagian dari mencintai alam. Pemirsa HTV Channel 3, itulah tadi telah kita simak pandangan dari seorang kolumnis Wartam yang paling lugas tentang Puja Stuti Bumi dari teropong antropologi. Lalu seperti apa pandangan guru besar manajemen tentang Puja Stuti Bumi? Pemirsa, temukan jawabannya pada episode selanjutnya. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Manusia manusia tadi bila situ paman talab daya yadi samsara mapakramati wajila. Percuma juga lahir sebagai manusia yang mampu melaksanakan ajaran Dharma, namun kesempatan tak pernah digunakan. Lantunan sembari nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru HTV Channel 3, saya Diah Faricia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan. Karena telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika Anda tak berkenan. Sampai jumpa di suguhan HTV selanjutnya. Surrender and Percuma juga lahir sebagai manusia yang mampu. Memang percuma rasanya lahir sebagai manusia yang dibekali kemampuan melaksanakan ajaran Dharma, namun kesempatan itu tak pernah digunakan untuk menghapus kesengsaraan. Mengikis kesengsaraan. HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.